Selamat sore sahabat semuanya yang ada di Simbah Harjo, Angkringan BMT Beringharjo. Baik, sore ini ditemani oleh Uut. Kita akan membahas tentang prospek bisnis 2015 yang tentunya wow. Kira-kira apa aja nih? Siapa tahu para pedagang angkringan Simbah Harjo bisa melebarkan sayapnya di bisnis-bisnis yang tak sejenis. Ya, taruhlah seperti menaruh telur tidak dalam satu keranjang. Kalau dalam satu keranjang pecah-pecah semuanya, bukan? Oke, sore ini kita di bawah guyuran hujan ditemani dengan Demasif dengan judulnya yang wow juga, jangan menyerah. Oke, hari ini yang akan jadi acuan saya adalah pengamatan dari Hermawan Kertajaya, yang kita tahu beliau adalah pakar marketing Indonesia, yang bahkan beliau juga menjadi salah satu arsitek pemasaran bagi Bapak Jokowi, presiden kita hari ini. Dengan mengusung tema dukung industri kreatif dan produktif, Hermawan Kertajaya memberikan semacam guidance bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tahun ini sekitar 5,1%, dan di tahun depan diperkirakan sekitar 5,5%. Ya, syukuri apa yang ada. Ngutip sedikit-sedikit dari lagu ya. Nah, lebih besar karena itu tidak ada agenda politik besar seperti tahun 2014 ini. Kemungkinan insya Allah Indonesia makin makmur, begitu katanya. Dan kita semoga berharap tentunya kita akan menjadi bagian dari kemakmuran itu sendiri. Baik, ada 3 sektor yang akan masuk unsur warna biru, yaitu teknologi informasi, industri jasa keuangan, dan infrastruktur. Jadi Bapak Ibu Simbah Harjo, angkringan-angkringan yang sudah tergabung di dalam klub Simbah Harjo udah on the track nih, karena BMT Beringharjo sendiri sudah berjalan di industri jasa keuangan syariah tentu saja. Kenapa syariah? Karena syariah tentu saja itu adalah choice, dan yang namanya choice tentu sudah tidak ada keraguan-raguan lagi. Nah, kemudian Hermawan juga berusaha memajukan industri kreatif UMKM di 15 sektor dengan konsep ABG. Wah, angkatan bebe gue? Bukan. Nah, ini singkatan dari artisti, bisnis, dan government, yang merupakan sinergi antara artis, seniman dengan pelaku bisnis dan pemerintahan. Nah, sementara itu tadi dari pendapatnya Hermawan Kertajaya, mari kita tengok tentang para pelaku-pelaku UMKM, kira-kira apa nih bocorannya untuk 2015. Yang pertama, fashion dan make up. Wah, selalu ngehit dari tahun ke tahun ya, antara bisnis kesehatan, make up, fashion. Kemudian yang kedua ada kuliah public relation. Nah, ternyata public relation juga dibutuhkan ke depan untuk kegiatan yang sifatnya broadcast. Kuliner tentu saja di peringkat ketiga. Kemudian herbal. Wah, herbal bakal menjadi primadona ini, dengan begitu banyaknya macam-macam penyakit yang kita sendiri juga sampai nggak hafal saking banyaknya. Tapi sebelumnya pemirsa, ini kita juga mau ganti lagu request dari Mbak Retna yang lagi kulik-kulik tentang kegiatan Simbah Harjoan juga. Sepertinya mau membuat semacam advertising seperti itu. Nah, kemudian yang ngehit juga di tahun depan insya Allah adalah bisnis yang berbau ramah lingkungan, karena kita tahu sendiri bahwa dari hari ke hari kegiatan ramah lingkungan atau kegiatan kerusakan alam itu semakin parah saja. Nah, isu yang diangkat dari kegiatan ini pastilah akan membuat empati dan simpati
dari calon-calon customer kita. Saya pikir ini lagunya agak-agak membuat kita mumet, jadi kita ganti aja ya. Oke, pilihannya Yogyakarta deh, adem-adem gini sambil dengerin Uut ngomong. Bisa ditambah dengan segelas air putih, kembung. Baiklah, kemudian apa yang akan menjadi primadona kuliner? Ternyata adalah makanan-makanan yang berasal dari luar negeri. Mungkin ini berkaitan dengan pasar bebas, sehingga banyak pekerja-pekerja asing atau keluarga-keluarga dari orang Asia yang akan datang ke Indonesia. Nah, tentu saja kepiawaian koki-koki Indonesia untuk mengolah dan memadupadankan kuliner Indonesia dengan kuliner Asia Tenggara itu akan menjadi sesuatu hal yang value added lah untuk kegiatan bisnisnya. Kemudian sekolah. Ya, sekolah juga menjadi salah satu primadona usaha dari zaman bahula, karena memang manusia pada dasarnya pembelajaran itu dimulai dari ketika kita lahir hingga ke liang lahat, dan itu sesuai dengan hikmah dari Rasulullah sendiri bahwa pembelajaran itu memang tidak akan pernah berhenti. Kemudian desain interior. Nah, desain interior juga menjadi salah satu hal yang menjadi primadona. Kenapa? Karena memang desain interior ini memberikan ruang bagi para arsitek, bagi mode untuk ruangan, mengelola bagaimana tujuannya customer biar bisa merasa cheerful, merasa santai, nyaman, sehingga bisa mengakomodir kebutuhan mereka dan menjadi peningkatan omset harian bagi toko-toko yang mempergunakan jasa-jasa para desain interior ini. Dan tentu saja seorang desainer juga dituntut untuk memberikan sesuatu hal yang lebih, karena ini bagian dari diferensiasi bagaimana kuliner yang satu dengan kuliner yang lainnya mengangkat tema yang sama tapi desainnya berbeda. Kemudian tentang ilmu pengetahuan yang didukung dengan area-area publik, di mana di situ dihadirkan sumber-sumber pustaka berupa buku, CD, kemudian piringan hitam atau bahkan kaset-kaset. Ternyata itu kembali digemari dan diminati sebagai bagian dari sumber pengetahuan. Nah, Simbah Harjo ini alhamdulillah sudah memiliki suatu sudut baca atau reading corner yang mana mengangkat tema-tema kecerdasan, dan ini sesuatu banget dan membedakan dengan angkringan-angkringan yang lainnya. Jadi memang kita harus tetap berbeda, karena kita juga modelnya segmented, harus mempunyai pasar yang berbeda pula. Dan harapannya pasar yang berbeda ini tetap loyal, memberikan kontribusi yang baik terhadap omsetnya Simbah Harjo. Nah, mungkin besok kita akan lanjut bagaimana mengatasi persaingan yang dari hari ke hari tidaklah menjadi semakin longgar, tapi kegiatan ini juga semakin pelik. Nah, mungkin itu dari saya. Cukup untuk membuat diskusi yang panjang, menghabiskan Desember ceria ini untuk sesuatu hal yang luar biasa di tahun 2015. Oke, dari saya selamat sore dan selamat menikmati hujan yang tumpah ruah ini. Semoga demikian pula dengan rezeki kita akan semakin berkah dan bertambah keberkahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.